Bapak aja yang sudah seumur sekarang masih punya dreams ya Pak ya. Umur terus ini. Iya, umur terus itu. Yang makin tua tidurnya makin lama gitu. Ya, kamu nggak tahu karena belum pernah Oh, iya tua sih, kan. bener juga. Kalian bolak-balik nyebut Roy Suryo. PT Pen 4 atau holding, Pak? One, two, three, forecast. Berani nggak? Beranilah, masa enggak kan gitu. Pak Cip selalu berani. Pak Cip apa Pak Roy Suryo nih? Ya pokoknya apa di artis apapun menyesuaikan dengan saya. Oh, artisnya yang menyesuaikan dengan Bapak. Oke Pak, kembali lagi nih Pak, saya nih, tapi saya bawa cewek lah ini Pak, biar seger kita kan Pak. Aduh, iya Oh, Pak. jadi kemarin kan cowok-cowok semua kan, aduh kan Ya, gitu. sepet mata saya. Jadi gimana Kak Dina? Kita kedatangan Pak Cip lagi. Iya, harusnya hari ini saya yang didatangkan. Bapak dengan Bro Banta juga yang lalu kan sama. Oh iya. Tapi gini ya, saya itu sebenarnya kalau anak muda yang ngundang, saya nggak bisa nolak. Kenapa Pak? Nggak bisa nolak karena rasanya saya lebih muda lagi gitu. Iya bener Pak. Iya, lebih muda, jadi bersemangat gitu. Sebenarnya acara ini yang kamu ngundang Iya, Pak. itu kan bersamaan dengan acara di istana. Oh iya, Ya. betul Pak. Kita kan pas 17-an ini kan gitu. Iya. Terus saya pilih di sini. Iya. Kamu tahu sebabnya? Kenapa Pak? Karena ada Banta, ada Dina. Waduh. Enggak, bukan itu. Gara-gara apa iya, Pak? Pak. Kira-kira Udah, Ge. gara-gara kami. Gara-garanya apa? Ya saya nggak diundang. PPKM Pak. Pak, tapi Bapak spesial datang sini Pak. Saya ada pantun tuh Bapak Pak. Wah, Oh. Aduh. Ini dia. Ini Medan, Medan pantun. Iya, Medan iya. Pak. Hajar apa tuh Kak? Buah jeruk, buah manggis. Pakai. Kulitnya dijadikan obat. Wis. Oh. Masih dengan Pak Cip yang manis. Di dalam forecast PT Pen Pak. Luar Boleh ya Pak ya? biasa, luar Makin muda ya biasa. Pak ya? Kemarin Banta mencoba menyuap saya dengan puji-pujian. Kamu sekarang ya, kemarin saya bilang kamu mau naik pangkat ya. Enggak. Kakak mau naik pangkat ya? Iya Pak. Ini emang ciri khas Medan Pak. Oh gitu ya. Dan kemarin kita sepakat ya Iya. bahwa kita ini pribadi ya. Iya, Pendapat benar, di Pak. sini pendapat pribadi kan. Bener Pak, sepakat Pak. Pendapat di sini pendapat pribadi. Jadi nanti mungkin dibalas sama Pak Cip ya Pak. Ini challenge nih Pak. Dadakan Pak. Jangan stres Pak. Jangan sekarang. Jangan stres Pak. Nanti Bapak stres. Lebih besar seperti mikir produksi Jangan Pak. sekarang. Oh jangan sekarang. Nanti kalau saya udah ini nyaingin temen-temen, wah ini pantunnya jadi jelek-jelek ini Pak. Oke Pak. Jadi gini Pak, kita kan cerita-cerita bahas nih Pak. Kalau kami melihat Bapak ini sepertinya hidupnya tuh kayak sehat, tenang, nggak pernah dengar Pak Cip agak demam gitu, nggak pernah gitu Pak. Tapi saya juga nggak pernah lihat Bapak olahraga nih Pak. Ini gimana lifestyle Bapak nih gitu Kak ya? Ya, jadi Bapak itu kan sebenarnya udah not young ya Pak, but not too old nampaknya gitu kan. Muda. Ngomong tua Tua, aja. kemarin aku diginiin, udah ngomong tua aja, jangan senior-senioran. Not yang Jangan gitu Pak. not yang iya tua gitu. Iya. Gini. Gimana Pak? Hidup ini itu tergantung kita. Oke Pak. Jadi kalau kamu tanya tips sehatnya Pak Cipto apa gitu ya. Gini, kita dari muda itu harus bersiap untuk diri kita sendiri gitu ya. Iya. Nah, apalagi kalau sudah umur seperti ini. Apa yang saya sampaikan nanti ini berlaku untuk siapa aja dan umur berapa aja. Oke. Jadi agar kita tetap bugar, itu yang pertama paling penting pikiran kita. Iya benar Pak. Pikiran kita bener nggak gitu ya. Nah, banyak hal yang membuat kita ada namanya psikosomatis, itu kekhawatiran. Jadi kita kekhawatiran yang akhirnya menjadi yang umum disebut orang itu stres, tapi umumnya kekhawatiran. Oke. Padahal kekhawatiran itu
peluang terjadinya itu hanya 1% bahkan kurang. Oh. Tapi kalian kita memikirkan itu seakan-akan bakal terjadi. Jadi menjadi beban kita, Benar, menjadi stres, dan itu mukul ke kesehatan tubuh kita. Yang kedua, kita harus makan yang baik-baik. Nah, ini dia. Nah, ini Pak, baik-baik. makanan kita kan mungkin beda kan gitu Pak. Kebetulan saya mungkin 2 bulan sekali beli yang sehat-sehat kan gitu Pak. Ya kalau kita nabung duit lah. Udah. Jangan nabung penyakit. Makanan sehat itu bisa mahal, bisa murah, terserah aja. Iya, Tapi iya. intinya makanlah secukupnya. Artinya begini. Saya tersinggung nih Pak. Kalau kita makan berlebih, Iya, toh Pak. tidak kita pakai, bro. Benar sih. Jadi kita makan cuman enak di mulut aja. Iya Pak. Tetapi habis itu badan kita kerepotan buang kelebihan itu. Iya. Iya, iya. Benar, Jadi Pak. kalau kita kelebihan energi, karbohidrat disimpannya di mana-mana. Benar. Itu yang paling ditakutin ibu-ibu. Udah tahu gitu, dimasukin lebih banyak lagi gitu. Ya, jadi harus dipilih. Benar Pak, benar Pak. Yang kedua makan yang Sehat. secukupnya, Oh, sehat cukup. dan secukupnya. Oke. Cukup secukupnya Banta. Iya siap. Saya kalau ngomong sama teman-teman yang pernah di rumah saya bilang, saya kalau makan nasi itu sesendok, bukan secentong ya, Sesendok, Pak. sesendok. Itu Sesendok. kita lauknya yang sesendok ya. Terus lauknya kemudian sayur. Nah, Oh, jadi nggak cuman wanita aja yang jaga makan ya, Pak ya? ya itu kan tanya trik saya. Iya, iya, ini benar, terpaksa benar. saya buka rahasianya ya. Iya Pak. Beneran saya tutupin. Iya Pak. Jadi kenapa harus ada dorongan kita pengen sehat? Oke Pak. Saya sebenarnya dorongannya salah satunya saya kan di endorse sama merek Merek apa nih Pak? merek batik gitu. Cuman saya lagi nggak pakai ini 17. Oh oke iya, oke iya, Pak. Iya. Saya harus jaga penampilan dong, gitu. Ganteng sejak lahir, tapi penampilan harus jaga. Harus gitu. di-maintain Pak ya. Batik bikinannya ibu. Oh, saya tahu ya Pak. Oke Pak, siap Pak. Ini yang kedua. Jadi tadi yang pertama pikiran kita khawatir, stres apa enggak. Yang kedua makan. Iya benar. Yang ketiga istirahat. Oke. Manusia ini didesain tidak bisa bekerja seperti mesin 24 jam. Pastikan ambil waktu istirahat. Kalau masih muda mungkin butuh 7 jam, 8 jam Benar, sehari tidur, benar. rest gitu Iya. ya. Kalau udah tua kayak saya, nggak bisa tidur lama bro. 5-6 jam cukup. Oh makin Wah, makin 5-6 ini jam. makin berkurang Pak ya. Oh, kamu kayak ini apa? Excited gitu ya. Nah, Pak, karena tapi Pak- setahu saya kalau yang makin tua tidurnya makin lama Ya, gitu. kamu nggak tahu karena belum pernah Oh, iya tua sih kan. bener juga. Pak, tapi Pak ini mohon maaf saya potong Pak. Iya, iya, Ini iya. untuk istirahatnya 5 atau 6 jam itu emang dari muda Iya. atau sekarang ini Pak? Ya sebaiknya dari muda. Oh, dari muda Pak. Walaupun saya sebenarnya itu Masih muda. agak miss gitu. Agak miss, zaman muda istirahatnya kurang seperti kan. Tapi saya ngingetin ya. Nah, setelah tadi Istirahat cukup. stres, Iya, makan yang baik, istirahat istirahat cukup. yang cukup. Nah, ini yang kamu tanyakan, Pak Cipto nggak pernah olahraga. Olahraga. Iya benar Pak. Memang nggak pernah. Oh. Oh, Beneran Pak? Bener. Tetapi kita harus bergerak. Saya kenapa nggak ngomong kamu harus olahraga? Enggak. Karena kalau begitu ngomong olahraga itu kayak harus main badminton, Iya, harus iya. sepedaan, Iya. harus apa yang sulit-sulit gitu ya, main bola gitu. Padahal yang penting kita ini bergerak. Bergerak itu untuk melancarkan peredaran darah, Iya, melatih benar, Pak. jantung kita. Nah, saya itu hanya treadmill. treatment. Jalan Pak, bukan lari ya. Jalan. Jadi Jalan. jalan kayak kita terburu-buru aja lah. Jadi Oh. ukurannya di treadmill ini kan ada denyut jantung. Benar benar. Denyut jantung nanti diukurnya gini, 220 minus umur gitu ya. Oke. Itu benar. Terus bayangin 220 minus umur terus saya 0 gitu. Kalah Indonesia Pak. Aku lihat wajah-wajahnya itu langsung heran gitu. Habis dong dikurangi. Oke. 220 minus umur. Iya, Pak. Katakanlah kalian kan 25.
Benar. Nah, kamu hitung aja. Aduh, mudah sekali saya. Iya. Oke, Pak. Itu maksimum denyut jantung kita yang masih bisa ditolerir. Oh. Tapi akan bahaya kalau kamu sampai situ. Kalikan sekitar 80%-nya. Atau 75%. Sehingga kalau teman-teman masih muda, denyut jantung maksimal yang diizinkan itu mungkin sekitar 150. Benar, 100. 60. Nah, ya. kalau bergerak tadi, saya nggak mau ngomong olahraga karena saya nggak pernah olahraga. Bergerak tadi harus mencapai denyut jantung minimal tadi agar efek kebaikan dari bergerak tadi nyata. Ya, jadi memang harus rutin juga ya Pak ya. Harus rutin. Jadi rumusnya Pak 220 dikurang umur baru kali 80%-nya. Betul. Oke, berarti saya sekitar 150-an, 150 140. Nah, jadi kalau Sudah. kalau kamu merasa, ini sudah olahraga, udah bergerak, tapi kamu sebenarnya jalan pelan-pelan, mau 1000 meter juga, ya lumayan, tetapi efek untuk melatih jantung nggak dapat, efek untuk membakar lemak nggak dapat, gitu. Iya. Ini kalau diceritain bisa panjang banget ini. Iya Pak, panjang banget nanti komplain lagi yang nonton Pak. Kapan-kapan kita bahas lebih dalam. Benar Pak, benar Boleh Pak. Pak, boleh. Ya. Kita bahas yang lain dulu Pak ya. Oke. Sesuai dengan kemerdekaan nih. Ya, Nah, masih kita kan dalam Independence Day. suasana merdeka kayak bajunya Kak Dina ini Pak. Merah putih melekat Merah Pak, putih. melekat tubuh saya Pak. Tadi saya sampaikan Yo. di istana ada, saya ikut upacara di istana tadi. Via Zoom Pak ya. Makanya pakai ini. benar. Via Zoom. Tapi nggak mengurangi khidmatan kita. Benar, Pak, benar. Ya situasi mengharuskan seperti ini ya Pak. Benar, benar, Pak. benar. Harus survive kita. Tapi ngomong-ngomong survive nih Pak, cerita Indonesia survive di 2045 nih. Nah, jadi kalau sudut pandang seorang bapak nih Pak di Sucipto Praitno, saya mau bilang Roy Suryo tadi takut lagi kan itu Pak. Jadi kira-kira Indonesia di 2045 Pak, apa yang harus dicapai gitu Pak? Ya maksudnya Pak, ini kan saya tambahkan kan masih 76 tahun Indonesia. Jadi mau mencapai 1 abadnya Indonesia nanti. Nah, itu Pak, kira-kira menurut Bapak bagaimana Indonesia nanti ke depannya Pak? Iya, benar sekali Pak. Sebelum masuk situ ya, kalian bolak-balik nyebut Roy Suryo. Tapi kalau ini beneran, ini orang kesarun. Kalau saya diizinkan buka masker, Iya, kamu pasti waduh histeris itu, Roy gitu. Nah, saya pernah naik pesawat, saya lupa dari mana ke mana gitu ya, dari Jakarta ke Surabaya kalau nggak salah gitu. Saya duduk di depan, kemudian orang pada masuk dong. Saya kan biasa yang di depan suruh duluan gitu kan, saya udah duduk baru orang masuk gitu. Pas masuk, setiap yang lewat datang itu, selamat pagi Pak, selamat pagi Pak. Nggak ada, ini langsung selamat pagi Pak gitu. Terus ada yang lewat, selamat pagi Pak Roy Suryo ini. Saya langsung ambil koran, saya baca begini. Kan capek jawabnya. Iya Pak, ya silakan pagi, silakan. Nanti Bapak bilang Jadi- dia malu. Pak, Saya jadi bukan. kesimpulannya Roy Suryo mirip Afgan ya Pak? Loh iya. Saya kan tadi saya sampaikan, artis manapun Menyesuaikan. mencoba menyesuaikan dengan saya gitu. Afgan udah. Tidak hanya artis famous gitu kan. Afgan udah, Roy Suryo udah. Izin Pak Roy Suryo, izin Pak. Mana tahu lagi nonton. Balik aja Pak, yuk Pak ke 2045 Pak. Iya, jadi gini. Iya Pak. Kita itu sering merasa 24 tahun itu terlalu lama gitu ya. Iya. Tapi tahu nggak, itu deket Benar. ya. Benar. Kalian 24 tahun lagi belum pensiun. Belum Ya, saya. benar. Belum pensiun. Itu masa-masa keemasanmu, keemasan kalian semua. Ya. Jadi kalau kita ngomong sekarang 2045, kita harus sudah pikirin. Ayo bareng-bareng kita mikir. Jangan tanya saya aja. Kira-kira 2045 itu Indonesia kayak apa? Indonesia kayak apa? Aku mau tanya. Ada 2
kubu ya, kutub utara, kutub selatan gitu. Ada yang pernah saya dengar, wah Indonesia udah bubar. Waduh. Iya, benar. Ya, Iya kan? Dengan berdasarkan teori-teori mereka Iya, kan gitu Pak. Iya, teori-teori mereka. Iya. Atau ada serangan dinosaurus gitu ya. Iya. Karena Invasi rekayasa- alien. Invasi alien. alien gitu. Kejauhan Pak ya. Ya udah kita yang optimis saja. Iya. Dalam kondisi optimis kita baik-baik aja. Kira-kira kayak apa 2045? Gantian dong, masa host terus yang nggak ada. Ganti nih ya. Siapa dulu? Kakak dulu, aku dulu nih. Boleh saya Aku. dulu ya. Oh kakak Iya. silakan. Jadi Kak, kalau menurut saya tahun 2045 itu Indonesia pastinya lebih maju, kita harapkan, dan juga yang seperti saya, seperti Banta yang nantinya nanti akan insya Allah menjadi pemimpin, Iya, amin, pemimpin amin, terutama amin. perusahaan ini, ya kita memang dari sekarang ini Pak harus mempersiapkan semuanya Pak, gitu Pak. Ya bukan hanya rencana-rencana, tapi memang juga harus sudah mulai mengimplementasikannya gitu Pak. Iya. Menurut saya seperti itu Pak. Udah cocok dia duduk di sini. Aduh. Banta gimana? Saya, Pak, Banta? kalau kita menyampingkan variabel-variabel yang ada Pak, seperti perang dengan atau COVID segala macam wabah-wabah yang lain, mungkin 2045 Indonesia salah satu negara maju, tapi mencapainya memang agak susah Pak, karena harus SDM-nya lah kan gitu, yang pertama harus diperbaharui. Itu untuk Indonesia. Nah untuk saya sih kemungkinan jadi direktur lah di sini, gantiin bapak kan gitu Pak. Iya, saingan dong. Boleh apa? PD aja dulu gitu kan, PD dulu aja. Kalau saya 25 tahun lagi kelamaan. Oh kelamaan Pak ya. Iya, Kalian jadi direktur 10-12 tahun lagi ya. Amin. 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 Masa nunggu 25 tahun baru jadi direktur? Kan nggak Iya harus di juga sini. sih. Tapi Pak, Iya, benar, harapan benar. Bapak apa tuh Pak untuk kita milenial-milenial ini Pak? Ya, gini ya Untuk teman-teman. mempersiapkan yang tadi tuh Pak, mencapai keemasan tadi Pak. Ya, gini teman-teman semua. Kita itu boleh bermimpi dan wajib bermimpi. Tapi nggak cukup bermimpi aja. Kita harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan mimpi itu tercapai. Tadi kawan-kawan kan mimpi ya, oh kondisinya sudah makmur, sudah menjadi negara maju dan sebagainya. Tapi kita juga harus antisipasi risiko yang akan muncul pada kondisi sekarang sampai 2045. Contohnya begini, kalau dari sisi sumber daya manusia, dengan kemajuan teknologi, kemudian kemajuan negara-negara yang lain, kamu bayangkan nggak? Nanti namanya tenaga kerja itu borderless. Iya benar. Jadi kalian nanti di tahun itu dan adik-adik kalian itu akan bersaing dengan seluruh tenaga kerja di seluruh dunia. Benar. Benar Pak. Pekerjaan-pekerjaan terbaik dengan kompensasi terbaik akan diperebutkan. Maksudnya gini, mungkin di bagian keuangan misalnya, jago-jagonya dari Filipina, mereka bekerja dari Filipina, tapi pegawai perusahaan yang ada di Indonesia. Iya Pak. Benar. IT benar. datang dari Bangalore, kerja di sana untuk di sini. Terus lapangan kerja kita di mana? Iya benar Pak. Diambil. Nah, agar nggak diambil, kita siapkan yang dari sekarang yang bakal menjadi pemuda-pemuda 2045 itu untuk brandnya ini kuat bersaing dengan mereka, sehingga kalau mereka bekerja di sini anak-anak kita, ponakan-ponakan kita itu bekerja juga dari sini untuk perusahaan-perusahahaan terbaik di Amerika, di Eropa, dan itu terjadi. Nyambungin nih Pak, kan sepertinya akhir-akhir ini untuk mencari tenaga yang agak kita bilang lah kerja kasar atau kerja berat yang fisik itu kan agak susah Pak. Nah itu nggak berkorelasi dengan ini dong Pak, karena tenaga kita juga sekarang lebih banyak ke pekerja fisik kan gitu Pak untuk saat ini. Nah, ini yang harus kita persiapkan teman-teman sekalian. Kalau kita sekarang melihat bahwa majority dari penduduk kita bekerja fisik, Iya. kalau 25 tahun ke depan, 24 tahun ke depan, mungkin bener udah semakin susah. Orang udah males untuk bekerja fisik, dikompensasi kebutuhan murah gitu. Jadi kalaupun mau fisik, minta pembayaran yang mahal. Oleh karena itu dari sekarang perusahaan kalian Mekanisasi.
mekanisasi, bener Pak, otomatisasi, digitalisasi, sehingga efisien, gitu. Nah, kalau itu nggak kamu persiapkan, itu bisa jadi beban nanti di kemudian hari. Benar Pak. Nah, kemudian kita harus berkontribusi dong. Kan saya ngomong tadi jangan mimpi aja. Kontribusinya PTPN 4 apa? Tadi ngomong brain itu menjadi penting. Benar. Oleh karena itu, kalian lihat sekarang anak-anak permanen sekolahnya apa, gizinya seperti apa, ya kan? Apakah dia stunting, apakah cukup protein? Nah itu kalian yang muda ini harus pikirin, PTPN 4 harus pikirin. Oleh karena itu kita ada program pemberian gizi tambahan kepada balita, anak-anak pemanen, anak-anak yang merawat kebun kita, agar mereka biar bisa berkontribusi bersaing di masa yang akan datang. Benar, iya, Pak. Benar Pak. Karena saya rasa pun itu benar Pak. Saya pernah jadi asisten afdealing Pak 2 tahun. Memang sepertinya zaman dahulunya Pak ini ada bubur apa gitu, dan waktu akhir-akhir kemarin yang waktu 2 tahun yang lalu kan gitu Pak udah hilang. Nah ini ada lagi nih programnya kan Pak, berarti kan Pak itu luar biasa Pak kalau menurut saya, karena memang makanan kan di sana agak yang sehat mungkin ada, justru banyak yang sehat, cuman kan penyampaiannya agak susah kan gitu. Tapi memang jauh kita kasih jarak. apresiasi untuk Pak Cip ya. Iya luar biasa. Perhatian gitu, untuk nggak cuma karyawan tapi juga untuk seluruh Indonesia. bangsa. Ini tuh bahasa Indonesia kan, termasuk Indonesia berarti. Penerus bangsa. Apalagi sekarang ini ya Pak ya kan lagi edutech ya Pak. Anak-anak kayak anak saya di rumah Pak belajarnya daring. Jadi mau nggak mau memang harus menguasai itu tadi teknologi. Masih kelas 1 SD Pak. Dan kurikulumnya juga udah seperti kelas 4 SD. Kalian tahu nggak yang namanya disebut usia emas itu ada usia balita di bawah 5 tahun. Jadi kalau itu nggak kita selamatkan, anak-anak kita itu nanti tidak bisa bersaing di era yang kita bahas tadi. Benar, gitu kan? Benar, terus mereka pekerjaannya diambil orang lain, nggak bisa bersaing gitu. Karena yang lahir ini sekarang nanti 24 tahun adalah usia produktif untuk bekerja. Dia selesai kuliah. Benar. Kuliah dengan kecerdasan seperti apa? Ekonomi Pak bagaimana Pak? Gini, kita ini apa ya? Bukan kurang mencintai ya. Iya, Pak. Kita pasti mengedukasi masyarakat kita. Mengedukasi masyarakat kita bahwa produksi dalam negeri itu harus dicintai dan digunakan untuk membuat ekonomi kita ini berputar dengan cepat dan lebih besar lagi. Kamu ngomong GDP itu nanti kalau kita nggak membeli produk kita sendiri atau produk kita sendiri nggak diekspor, itu nanti mengurangi percepatan ekonomi. Tadi sudah tenaga kerja dimasukin orang, produknya dimasukin juga ke sini. Benar, itu kasihan kita Pak. Itu yang harus kita persiapkan sekarang. Saya ada pertanyaan nih Pak. Ini gimana Pak? Di lemari itu ada teh itu, tolong diambilin produk kita teh. Produk Indonesia ya? Produk kita PTPN Pak. Iya. Nah itu contoh yang lain bawain juga. Nah, iya. Ini mereknya mungkin ada di sini ya? Iya. Ini. Yang produk nanti kita coba bandingkan. Ini ya. Produk ini kita produk versus produk luar gitu Pak ya? Iya. Jadi produk yang kita. Jadi gini loh. Ini gimana Pak? Produk kita ini adalah produk terbaik, Bro. Produk terbaik yang ini contoh ini. Nah, itu ada Tobasari ya Pak, Tobasari Tea. Ini Tobasari Tea produksi PTPN 4. Produksi PTPN 4. Ini dibuat dari teh terbaik. Grade teh itu ada 13. 13 jenis ya. Nah, kalau dikelompokkan itu ada grade 1, grade 2, grade 3. Ya. Yang ini dibuat dari, ini ada tulisannya nih, BOPF grade 1. Grade 1 Pak, yang terbaik ya Pak. Grade 1. Ini terbaik. Ini adalah yang diekspor oleh kita sendiri ke Eropa dengan sadar. Tapi di Eropa akan diblend oleh pedagang di sana, produsen dengan merek tertentu, itu dengan teh Sri Lanka, teh asam dari India, dari Kenya, kemudian kita impor kembali ke sini. Kita impor kembali. Itu menurunkan GDP kita. Tidak hanya itu.
devisa yang kita peroleh buat bayar dia, harganya berapa? 10 kali lipat dari harga ekspor kita. Oke. Yang kedua, kita menikmati teh yang grade paling bawah. Ya. Saya yang tahu itu, Pak. Tidak bisa diekspor. Itu nggak jelek, itu bagus. Tetapi ini terbagus. Ini antioksidannya tertinggi, rasanya paling enak. Tetapi orang Indonesia dari dulu nggak pernah diajak menikmatin ini. Benar. Sebenarnya padahal teh terbaik ada di Indonesia ya Pak. Teh terbaik di Indonesia. Benar. Teh sebenarnya. Nah ini slogan teh kita nggak salah ya, teh sebenarnya gitu. Teh asli. Teh asli Indonesia. Teh asli Indonesia, ya benar. Boleh kita coba aja Pak, buktinya Pak. Kita buktikan. Oke. Jadi ini teh Tobasari yang asli. Lo tuangin di kertas putih. Caranya ini yang grade 1 ya Pak. Yang mana duluan nih Pak? Yang teh kita dulu. Teh kita dulu nih Pak. Siap. Teh kita. Oke. Teman-teman yang di pasar kan ada itu yang packaging yang itu bawa ke sini. Ada Bahputong dan Tobasari. Nah, ini biar teman-teman kalau ini kan kemasan khusus yang agar memudahkan aja. Bener Pak. Nah, ini di pasar isinya sama nih dengan ini. Isinya sama Pak. Ya, Oke, isinya sama. Ini teh hitam. Teh hitam ini black tea. Antioksidannya itu terbaik. Nah, itu yang kamu buka. Ini teh yang kita minum hari-hari. Yang biasa Pak ya. Teh paling terkenal di Indonesia. Itu teh Pak Haji. Pak Haji. Teh Pak Haji. Coba tuangkan di sebelahnya. Jadi nggak enak kan gitu. Ya, Pak Haji. Nah, ini bukan teh ini Pak. Itu teh itu yang dikenal di kita. Masyarakat kita semua melihat teh itu. Tapi kalau kamu lihat dalam, itu sebenarnya ranting muda, kayu, dan daun-daun yang relatif lebih tua. Kenapa pertanyaannya yang itu kok hancur, kok menjadi kayak serbuk? Itu karena pucuk yang paling muda. Kita ambil daun teh itu kan cuma 3, namanya peko. Satu yang masih belum masih kuncup, 2 yang sudah mekar. Waktu kita metik 3 itu ada batangnya ke bawah, pucuk rantingnya. Oh iya, benar, benar. Nah inilah yang rantingnya sama yang rada-rada tua, karena di proses itu selalu yang paling muda itu hancur. Yang selama ini kita minum ternyata ya batangnya bro. Nah ini bisa lihat sendiri. Bisa lihat sendiri. Bukan begitu ya. Ini cukup baik. Oh baik Pak, baik. Tetapi antioksidannya dan kandungan-kandungan yang baik itu paling banyak di sana. Oh ya. Ya jadi artinya Pak, tetap minum ini nggak apa-apa. Tetap Ya. minum nggak apa-apa. Yang ingin saya sampaikan, kita itu loh untuk ini ada teh Salamah, coba. Ini kita impor. Salamah. Iya, teh Salamah. Coba. Nah ini Pak. Kamu tuangkan di sebelahnya. Oh ini deh sama. Oh oke. Sama ya. Sama ya. Salamah, teh Ini Salamah. teh impor ya Pak. Ini impor Pak ya. Impor. Kita lihat langsung. Deketin. Sini Pak ya. Iya, 3. Nah, teh Salamah ini harganya 10 kali teh kita. Mirip ya? Mirip Pak. Sama. Iya, mirip. Ini teh hitam. Jadi ini yang teman-teman harus edukasi semua masyarakat, anak-anak kalian yang masih muda-muda, masih bayi-bayi, diedukasi bahwa teh kita nggak kalah. Ini BOPF juga dong berarti ini. Kurang lebih lah. Iya, Pak. Jadi BOP, sebenarnya teh kita sama dengan teh impor tadi. Teh impor yang harganya 10 kali lipat lebih mahal dari teh kita. Jadi kalau ini harganya murah itu di bawah yang 100 gram kan jauh di bawah 10.000. Ya. Itu di sana itu bisa 100.000 kalau beli. Apalagi kalian minum di Pacific Place. Oh iya Pak, iya. Yang ada singkatan itu apa ini gitu kan? Iya. Satu cangkir tahu nggak? 75.000 sampai 100.000. Itu berapa? Itu tehnya ini sebenarnya. Cuman dikasih merek, dikasih ini. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan ini. Benar Pak. Kita mesti effort khusus mengemas yang baik, membranding yang baik, terus mensosialisasikan seperti ini agar dihargai. Jadi salah satu cara mengisi kemerdekaan itu adalah menghargai cintai produk dalam negeri. Produk dalam negeri yang sebenarnya agar menambah GDP kita, agar menambah tingkat kualitas hidup kita,
Dan juga ya kita sebagai agennya ini, ya semua sebagai agen Pak ya. Orang PT PN4 tuh agen penjual sebenarnya. Jangan lupa ini memang yang terbaik. Sama kelasnya dengan teh impor tadi. Agen penjual. Iya. Kita nggak jualan teh di hari ini. Kita mengedukasi masyarakat sekalian Pak. Iya Pak. Ini tumben-tumbenan ada kayak gini. Saya nggak nyangka kalau Bapak ngomong ini gitu loh, bawa-bawa ini. Itu edukasi karena kelihatan di lemari aja. Karena kita ngomong cinta Indonesia, cinta produk dalam negeri. Benar. Belum lagi ini. Ini udah dibuka ya? Oh, udah. Ini teh gambung. Ini teh putih, Bro. Oh iya, teh putih. Mahal punya itu Pak. 2 juta per kilo. Ada 2 juta per kilo. Tapi sekilo tuh banyak Bro, teh sekilo tuh iya bener. Iya. Lo jangan bayangin, ini paling nggak sampai 50 gram. Iya, jadi kebeli lah. Iya, kalau 2 juta dibagi 10, 100 gram berarti 50.000. Bisa lah kebeli. 50, 100 ini kalau kita lihat teh ini yang belum buka nih. Ini ya. belum buka, nanti di zoom ya. Ini peko. Dan dipetiknya satu-satu. Ini tidak difermentasi, hanya dikeringkan, jadi antioksidannya masih full. Oleh karena itu proses pemetikannya mahal, kualitasnya bagus, dan tidak semua kebun bisa menghasilkan teh putih. Benar Pak. Alhamdulillah kebun kita di Simalungun ini menghasilkan teh putih yang luar biasa. Ini 2 juta Bro. Ini teh terbaik kalau kita kuat beli. Tapi sebenarnya kita kuat. Teh Salamah itu harganya sama dengan ini. Iya ya, sama juga ya. Kita punya produk-produk terbaik. Kalau kita nggak edukasi seperti ini, orang impor minded gitu. Kayak keren kalau minum dari sana. Padahal koceknya habis buat yang dibeli sama ini Salamah ini. Sama aja Pak ya. Itu teh mahal Salamah itu. Sama dengan teh yang harganya di bawah 10.000. Benar Pak. Kita masuk ke Q&A aja Pak ya. Ingat-ingetin ini enggak ini nih Pak. Ini pertanyaannya bahaya-bahaya semua. Oke, silakan. Request jangan nanya balik ya Pak, takut kita Pak. Kadina dulu deh yang mulai. Ya. Pertanyaan pertama Pak, kaya atau sehat Pak? Sehat dong. Sehat ya Pak ya. Ya semua pasti Kenapa, milih Pak? sehat. Orang kaya yang nggak sehat, nikmatinya kekayaan gimana? Oke. Ya. Itu dong jawaban orang ganteng itu semua. Oke. Pertanyaan kedua. Jujur apa pinter Pak? Ya jujur udah pasti nomor 1. Jujur. Udah nggak perlu penjelasan lah ya, siapa kamu? Iya sih ya. Iya, penjelasan ya. Yang terakhir ya. Itu akhlak itu kan amanahnya jujur. Iya benar. Tapi nggak pinter nggak kompeten juga Pak. Pinter sepinter-pinternya apa? Kalau nggak jujur itu nanti minterin perusahaan. Iya. Tapi makanya amanah di depan gitu Pak ya. Iya, akhirnya perusahaan yang susah loh. Makanya amanah di depan. Pak, minterin perusahaan Pak. Minterin perusahaan berarti perusahaannya maju. Baru terakhir nih Pak. Iya. Nah, PT PN4 atau holding Pak? Holding. Wah, kenapa nih Pak? Kenapa nih Pak? Kita sedih nih Pak. Tadi saya PT PN4. Sedih loh Bapak. Aduh gimana ya? Produknya bagus-bagus, ada buton tea, teh buah sari tea. Promosi, biar saya awet di sini. Biar ada bangga juga gitu. Gini. Kita sebagai manusia itu jangan berpikir terlalu sempit. Oke, Pak. Jadi sekarang memang saya di PT PN4, tapi bagi saya kemajuan PT PN4 itu wajib, harus, ya kan? Teman-teman harus menjadi pemuda-pemuda yang siap untuk memajukan PT PN4. Tetapi kita juga harus mikirin, kita ini bagian dari grup holding. Jadi nggak cukup kita sendiri yang maju. Kita harus pikirin holding ini bisa lebih maju kayak apa. Bahkan lebih dari itu, kita harus mikirin bangsa ini seperti apa. Kita harus ada kontribusi untuk kemajuan bangsa. Bahkan kita harus ada kontribusi untuk kemajuan keberlangsungan kemanusiaan. Itu yang menyebabkan pertanyaan kalian tadi PT PN4 atau holding. Ya saya jawab holding. Tapi kalau kalian tanya PT PN4 atau kemanusiaan, saya pilih kemanusiaan.
Iya, Nah, benar, gitu. benar. Jadi Pak, Bapak aja yang sudah seumur sekarang masih punya dreams ya Pak ya. Umur terus ini. Iya, umur terus gitu. Iya. Apalagi kita Iya, semua iya. punya dreams yang benar-benar kan. Wajib Iya. punya dream. Tapi sekali lagi tadi jangan hanya dream doang. Iya benar Pak. Iya, benar. Ya, Udah diangkat lagi. Jamnya diangkat lagi. diangkat lagi. Bapak masih betah sini, diingetin lagi udahlah. Masih betah Bapak di sini? Masih betah. Saya pun sebenarnya masih banyak Masih yang dibahas, banyak. tapi ya udahlah ya, nanti yang nonton marah. Pak. Disambung-sambung lagi. Iya, iya, Pak. Seri-seri lagi Iya. ya. Tadi Bapak dibilang mau ke ini Pak, upacara di gubernur Pak, bukan Pak? Ya nanti. Nanti Pak. Nanti Nanti. sore saya diundang ke gubernuran. Oh, oke, berarti masih ada waktu nih Pak ya? Ya ada waktu, tapi kebenarannya ini setelah upacara penurunan bendera saya bagian bawa tiangnya itu. Terima kasih Pak, sehat selalu untuk Sehat Bapak. selalu untuk Bapak. Salam Pak untuk keluarga, untuk Ibu Pak. Ibu Pak, salam semua. Ibu Desi Ratnasari. Biar artis juga. Saya mau bilang nanti susah Pak. Pak, Tadi tapi telepon tadi nanti Pak. di awal kita ada pantunnya Pak, di akhir Iya harusnya Bapak, ada juga Bapak Pak. Gimana Pak? Kadin aja Pak. Kadin aja. Oke Kadin. Oke. Jalan-jalan ke kota Medan Pak, dari Tanjung Priuk ke Pelabuhan Belawan. Tanjung Priuk, jauh ya? Iya. Iya. Itu ngangkut apa itu? Iya. Ngangkut jalan-jalan Pak. Jalan-jalan. Naik kapal. Oke. Naik kapal, ya. Ya, terima kasih Pak atas waktu dan kesediaan, dan jangan lupa Pak, jaga jarak dan jaga kesehatan. Oke Pak. Oke. Kita tutup ya. Ya. Oke. 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4, forecast. guys. Berani nggak? Oke. Berani lah Mas enggak. Terima kasih Pak Sucipto. Oke, thank you.